Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono melakukan aktivitas melukis saat menjalani masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Janssen Sittindaun pada Sabtu 7 Agustus 2021. Lukisan terbaru SBY salah satunya adalah debur ombak di Pantai Pacitan yang merupakan akrilik ukuran 60 x 90 cm. Dalam lukisan itu terlihat panorama keindahan ombak khas Laut Selatan di Pacitan. Secara sekilas, lukisan itu mirip suasana ombak di Pantai Soge, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Secara sekilas, lukisan itu juga mirip dengan foto yang diambil oleh almarhumah Ibu Ani Yudhoyono di Pantai Soge beberapa tahun silam. Sontak, lukisan SBY tersebut mendadak viral. Bahkan sejumlah pesohor memuji keindahan karya seni SBY, seperti sutradara terkenal Indonesia, Anggas Dwi Mas Sasongko, dan juga budayawan Sujiwo Tejo. Lalu bagaimana sebenarnya SBY melakukan aktivitas melukis ini? Simak penuturan Janssen Sittindaun melalui Instagramnya. Iya, benar. Jadi selama pandemi ini ya, selama COVID ini, memang Pak SBY mengisi waktu beliau dengan melukis ya. Ini sekaligus mengisi hari tua beliau lah. Jadi kalau ditanya sejak kapan melukis ini, saya beberapa bulan lalu juga bertanya ke beliau. Jadi beliau menjawab, melukis ini sebenarnya sudah beliau lakukan sejak SMP SMA begitu di Pacitan. Jadi ini sudah lama sekali. Jadi waktu SMP SMA itu ada sanggar begitulah ya, di SMP di SMA beliau di Pacitan tuh. Jadi kalau beliau misalnya SMP itu di tahun 67-an lah kita buat begitu ya, berarti kalau ke sekarang ini sudah 54 tahun lah itu. Tetapi baru di pandemi ini kembali itu. Jadi bakat lama itu beliau tekuni begitulah. Jadi itu makanya kalau ditanya belajarnya di mana, ini sebenarnya bakat sih, bakat dari SMP SMA begitu, yang kemudian ditekuni lagi sesudah 50 tahun kemudian begitu. Jadi belajarnya ya dari banyak tempat begitu, termasuk Pak SBY itu belajar dari tutorial itu di YouTube begitulah. Karena kan dulu belum dikenal itu cat akrilik ya namanya itu ya. Jadi kalau sekarang kan ada jenis-jenis cat itu ya, bukan hanya sekedar cat minyak lagi saja kan itu. Jadi beliau belajar begitu dia. Jadi ini memang kegiatan yang beliau jalankan apalah, mengisi hari tua lah begitu. Jadi kalau soal idenya itu banyak diilhami begitulah ya. Pertama ya tentu kota tempat kelahiran beliau Pacitan. Itu makanya kan ada laut, ada gunung-gunung tuh. Dari beberapa lukisan Pak SBY yang bisa kita lihat tuh, karena memang Pacitan itu kan indah sekali kan. Itu bertemunya antara pantai yang indah, laut yang indah dengan gunung yang indah, gunung-gunung begitu. Jadi itulah inspirasi utama beliau, termasuk juga lukisan termasuk juga foto-foto Ibu Ani, foto-foto yang dulu diambil oleh Ibu Ani begitu. Itu Pak SBY lukis lagi. Jadi ini juga bagian dari healing proses beliau lah. Jadi saya tanya misalnya staf pribadi beliau Uda Osi begitu, bahkan dalam beberapa kesempatan tuh fotonya Ibu Ani itu diarahkan itu ke Pak SBY ketika melukis itu. Jadi biar Ibu Ani melihat lah, mungkin begitu ya. Jadi ini bagian dari healing proses. Termasuk beliau juga melukis soal Merapi begitu. Ada 2 lukisan beliau sudah soal Merapi itu. Jadi itu juga kan dekat dengan keseharian Pak SBY kan ketika dari Danrem Jogja. Mungkin akan banyak lagi lah tema-tema lain Indonesia yang akan beliau lukis. Kalau soal topi Tino Sidi itu saya tanya staf pribadi beliau. Kebetulan selama pandemi ini kan Pak SBY itu belum potong rambut begitulah. Jadi kan agak panjang rambutnya. Jadi kan melukis itu kan rambut tidak boleh jatuh-jatuh kan. Jadi kebetulan ada topi itu. Tapi bukan hanya topi itu saja. Ada juga topi bisbol begitu. Pokoknya seadanya topi di rumah di Cikeas itu yang beliau pakai begitulah. Kebetulan yang viral itu kemarin topinya Pak Tino Sidin itu begitu. Jadi karena belum sempat potong rambut aja itu dia. Jadi ya inilah kesibukannya Pak SBY begitulah di tengah PPKM ini dan mengisi hari tua beliau. Kalau soal dijual,
Kelihatannya belum ya, belum. Karena ini Bapak masih latihan ini, Pak SBY masih latihan terus begitu ya. Dan Pak SBY ini kan orangnya kan perfeksionis begitu. Jadi trial terus lah begitu, latihan terus sampai beliau nanti maksimal hasilnya ya nantilah mungkin ya dipikirkan apakah dijual atau tidak begitu. Itu makanya setiap beliau selesai melukis itu biasanya dikirim ke keluarga, ke kita begitu dia. Ya mungkin untuk mendapat respon ya apa yang kurang begitulah. Jadi kalau soal dijual atau tidak dijual nantilah kita tunggu tanggal tayangnya begitulah, tanggal informasinya begitu. Apakah dijual apa tidak. Tapi yang pasti ini adalah mengisi kesibukan Pak SBY lah di masa pandemi ini ya. Sekaligus mengisi kesibukan beliau di hari tua. Karena tahun ini Pak SBY kan sudah 72 tahun begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.